Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Alhamdulillah kita jumpa lagi di sesi video saya kali ini. Seperti biasa, setiap video saya akan memberikan kisah-kisah keajaiban salawat ataupun testimoni keajaiban salawat ataupun sekedar cerita-cerita kepada teman-teman. Namun sebelum saya cerita-cerita, saya ingin berpromosi dulu. Teman-teman yang belum mempunyai buku ini, ya, buku Salawatin aja, boleh order bukunya ya, masih banyak stok. Silakan Anda order ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Buku ini adalah buku tulisan saya sendiri yang sudah diterbitkan, yang ini sejak tahun 2019, yang ini 2023. Jadi silakan teman-teman order biar pengetahuan tentang selawat biar semakin sempurna, biar lengkap ya. Oke. Beberapa waktu yang lalu ada yang kirim WA ke saya, cuma memang saya menjawabnya sengaja lewat video ini. Kenapa? Biar mungkin nanti kalau next time atau kapan ada waktu, ada lagi yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama, biar nanti ya, biar mereka lihat videonya aja. Jadi saya kan kalau udah jelaskan ke nanti datang lagi jelaskan lagi kan capek rasanya ya. Jadi memang saya sengaja bikin video ini, jadi linknya saja saya berikan kepada mereka yang bertanya yang pertanyaannya hampir sama. Oke ya, ini ada yang bertanya dari nggak tahu siapa namanya. Padahal sebetulnya WA yang saya berikan di YouTube itu sebetulnya itu bukan WA untuk pertanyaan ya, bukan untuk WA konsultasi ya. Nah, dan makanya saya juga nggak langsung jawab. Dan kalaupun saya harus menjawab, mungkin begini caranya, lewat video. Biar teman-teman bisa langsung paham dan saya bisa memberikan jawaban yang panjang ya. Oke, saya bacakan saja pertanyaannya seperti apa. Nanti saya screenshot di layar ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mengamalkan selawat Jibril 25.000 kali sehari, baru berjalan 11 hari bukannya mendapatkan keajaiban, saya malah kena tipu lebih kurang 70 juta. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan ke depannya? Apa terus mengamalkan selawat terus? Rasanya sangat stres Ustadz. Mana uang itu sebagian uang ibu saya. Sekarang saya bingung bagaimana cara mengganti uang ibu saya. Terima kasih sebelumnya. Oke, saya akan coba menjawab ya. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu saya sudah berikan jawabannya di video-video saya yang udah lama, mungkin 2019, 2020. Ada yang pertanyaannya hampir mirip sama seperti ini, cuma mungkin teman-teman ada juga yang belum sempat melihatnya. Makanya oke, saya berikan jawaban ya kepada teman-teman yang bertanya, mungkin punya permasalahan yang hampir mirip dengan seperti ini. Tadi dia bilang dia sudah bersalawat 25.000 kali selama 11 hari, namun kemudian yang dia rasakan dia malah kena tipu. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita mengamalkan salawat itu, Allah memang akan kasih keberkahan. Keberkahan itu artinya kita dikasih rahmat ya, diberikan kemudahan, dihapuskan dosa-dosanya. Nah, pertama sekali rahmat ataupun keberkahan yang kita rasakan dari amal salawat itu adalah penghapusan dosa ya. Jadi penghapusan dosa itu lewat cara seperti apa? Dengan cara ya, kita diberikan Allah SWT berupa kesempitan hidup, masalah-masalah, agar dosa-dosa kita yang telah lalu itu dihapuskan begitu. Jadi masalah-masalah yang datang kepada kita itu berupa itu adalah kifarah atas dosa-dosa kita terdahulu. Kalau ada orang yang merasakan, ini saya sudah bersalawat 25.000 kali sehari, udah 11 hari, kok malah uang saya malah hilang. Kita nggak tahu ya, saya nggak pernah duduk, tapi kebanyakan yang saya lihat orang yang punya kasus yang hampir sama, kemungkinan ya sewaktu dulu dia mencari nafkah, coba deh introspeksi. Apakah Anda ketika Anda belum hijrah, ketika Anda belum mengamalkan selawat, cara mencari nafkah Anda itu bagaimana? Apakah uang yang didapat itu atau rezeki yang didapat itu uang yang didapatkan dengan cara betul-betul halal? Kadang-kadang kan kebanyakan uang yang didapat itu adalah tidak jelas halal dan haramnya ya. Misalnya contoh, bekerja di perusahaan ya, bekerja di perusahaan, kemudian mungkin di perusahaan itu ada
minyak solar, lalu dibawa sedikit demi sedikit, misalnya satu hari dibawa 1 liter kan nggak kelihatan kan kalau misalnya baunya dikit-dikit, lalu lama-lama dikumpulin akhirnya jadi banyak, jadi 10 jerigen, udah setelah beberapa bulan akhirnya itu dijual. Nah itu kan hal-hal kayak gitu kan namanya mengambil hak orang lain yang bukan hak kita kan gitu, mengambil barang orang lain yang bukan menjadi hak kita. Kalau memang kalau itu hak kita, nggak perlu dong ngambilnya harus dikit-dikit, dicicil baru nanti dikumpulin. Karena kalau dia ngambilnya dikit-dikit kan nggak ketahuan. Nah kalau itu memang hak kita, kita akan ngambil aja sekaligus. Ngapain harus takut ketahuan? Kan gitu. Nah itu contohnya. Kan banyak tuh seperti itu, misalnya ada kalau bekerja di perusahaan, misalnya perusahaan penjual makanan. Ada makanan yang berlebih dibawa pulang. Tapi tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari bos perusahaan ataupun manajemen di perusahaan itu. Kalau seandainya dapat izin, saya rasa ya nggak masalah, bawa aja. Ngapain juga harus sembunyi-sembunyi kan gitu. Nah yang kebanyakan kan mengambil barang-barang di perusahaan tempat bekerja, lalu kemudian takut dicegat oleh security, lalu kemudian ya mengambilnya sembunyi-sembunyi. Kalau bisa jangan sampai ketahuan siapapun. Nah itu adalah salah satu contoh rezeki ataupun uang yang kita dapatkan dari hasil dari cara-cara yang tidak jelas halal dan haramnya. Begitu, itu salah satu contoh. Apakah kita pernah mendapatkan rezeki seperti itu? Kalau misalnya pernah, ya sangat wajar Anda dipaksa oleh Allah SWT untuk ditarik rezekinya oleh Allah dengan cara-cara yang yang juga seperti itu, dipaksa. Jadi Anda uangnya hilang tiba-tiba, Anda uangnya dipinjam orang tapi nggak dibalik-balikin begitu, atau tiba-tiba entah siapa yang rumah kebakaran lah, lalu kemudian Anda mengalami kerugian. Itu bisa terjadi. Nah, mungkin contoh kasus yang lain, Anda seorang pedagang. Nah, ketika ada pembeli, Anda mengurangi timbangan. Misalnya, orang beli Anda jual apa ya? Misalnya jual sayur ya. Nah, jual sayur itu atau jual ikan gitu kan. Nah, ketika ada yang beli 1 kilo atau 1 kilo, pas 1 kilo, Anda timbangannya diarahkan kepada Anda sendiri, nggak boleh kelihatan orang lain. Kemudian itu di nolnya lebih dikit, dilebihkan titik nolnya itu dilebihkan satu berapa garis gitu kan, sehingga ketika ada orang beli 1 kilo, udah Anda menghitungnya pas, jadi kelihatan pas, padahal itu sudah dilebihkan gitu. Jadi hitungan 1 kilonya nggak pas. Mungkin kalau di timbangan Anda pas 1 kilo, tapi ketika ditimbang di timbangan yang lain yang betul-betul timbangannya bersih, tidak ada manipulasi, ya itu cuma 8 ons atau 7 ons begitu. Nah itu kan namanya rezeki ataupun uang yang tidak berkah itu ya. Jadi kalau ada terjadi hal-hal seperti itu, Anda dulu pernah mendapat rezeki ataupun mencari rezeki dari hasil yang tidak jelas halal dan haramnya, sangat wajar ketika Anda mulai berhijrah, mulai mengamalkan selawat, lalu Allah bersihkan rezeki Anda dengan cara ditarik rezeki yang kotor itu, dicabut semua yang kotor-kotor dari Anda itu, dipaksa oleh Allah, kemudian sampai nanti rezeki Anda bersih sebersih-bersihnya, barulah kemudian Anda mendapatkan keberkahan. Keberkahannya apa? Mulailah kehidupannya lebih mudah, doa-doa mulai dikabulkan, mulailah apapun yang Anda doakan mulai dikabulkan satu persatu. Jadi kalau Anda mengalami hal seperti itu, ya nggak apa-apa, sabar aja, sabar dan akui kesalahan, introspeksi diri. Oh iya, ini Allah sengaja ngambil rezekiku, ngambil hartaku karena dulu aku pernah begini, karena dulu, jadi wajar gitu ya. Jadi itu bukan berupa Anda tidak mendapatkan keberkahan salawat, justru itu adalah keberkahan salawat karena dulu Anda pernah berbuat dosa, harta yang Anda dapatkan itu kurang jelas halal dan haramnya, lalu kemudian Allah bersihkan dengan cara seperti itu. Anda kena tipu, Anda terkena tipu 70 juta ya. Jadi
katanya tadi apa yang harus saya lakukan ke depannya? Ya nggak apa-apa, Anda lanjut salawat, tapi juga nggak cukup hanya salawat saja. Salawatnya dibarengkan dengan amal-amal yang lain, terutama amal sholat fardu ataupun sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan dan coba perbaiki. Lakukanlah sholat 5 waktu itu di awal waktu. Bagi laki-laki sangat dianjurkan mengerjakannya di awal waktu di masjid secara berjamaah. Tadi tempat saya nggak ada masjid, maksudnya ya udah di musola atau di langgar nggak apa-apa. Nggak harus masjid ya, masjid itu hanya istilah. Kalau di tempat Anda masjid itu sangat jauh, cuma adanya musola, yang di musola aja. Tapi jangan sholat di rumah. Terkecuali kalau Anda tinggal di hutan, yang mana di hutan kan nggak ada masjid. Ya udah, nggak apa-apa sholat di rumah sendiri. Tapi kalau ada istri ya berjamaah dengan istri. Kalau ada kawan berjamaah dengan kawan. Gitu ya. Tapi kalau Anda cuma sendirian di hutan, nggak ada masjidnya, ya udah sholat sendiri. Jadi Islam itu mudah. Ya, sholat berjamaah itu terkena wajib apabila perumahan Anda tidak begitu jauh dari masjid atau musola. Kemudian ya Anda sedang dalam keadaan yang tidak ada uzur. Uzur maksudnya adalah misalnya tidak ada bencana alam di tempat Anda, tidak ada gunung meletus, tidak ada banjir bandang, tidak ada kebakaran, gitu kan. Tidak ada hal-hal darurat. Nah, kalau misal hal-hal darurat, misalnya tiba-tiba istri Anda harus dibawa ke rumah sakit dan mau melahirkan. Pas kebetulan Anda mau pergi ke rumah sakit itu azan. Lah itu kan bisa ditunda sholatnya karena ini hal yang sangat urgent untuk membawa ke rumah sakit, harus segera. Nanti sholatnya bisa setelah itu. Nah, itu hal-hal pengecualian. Tetapi kalau tidak ada uzur, Anda sedang nyantai, tidak ada tamu, tidak ada bencana alam, ya segera ke masjid. Tapi kalau alasannya saya kan banyak pekerjaan, nah itu tidak alasan. Justru kita diperintahkan meninggalkan pekerjaan kita untuk melaksanakan sholat. Pekerjaan itu ditunda dulu, baru sholat. Kalau Anda bekerja di toko, jualan, tinggalkan pekerjaan sementara, tutup dulu tokonya, sholat. Kerja di perusahaan, tinggalkan sementara, sholat. Karena di uzur di sini tidak ada uzur itu, uzur karena pekerjaan tidak ada. Yang ada itu uzur karena sakit, uzur karena bencana alam. Nah, itu uzur karena dalam perjalanan, itu uzur. Tapi kalau uzur karena pekerjaan, nah tidak ada itu. Ya. Nah, begitu. Jadi silahkan Anda mengerjakan sholat 5 waktu di masjid atau di musola bagi laki-laki secara berjamaah di awal waktu. Kalau bagi perempuan di rumah. Ya. Nah, itu diperbaiki. Kemudian perbanyak salawat di waktu tahajud. Kalau saran saya ya, usahakan di waktu tahajud itu kalau bisa 10.000 salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, 10.000 setiap hari. Kalaupun tidak bisa, misalnya ya minimal 5.000, tapi usahakan dia dalam hati kita punya niat paling sedikit aku 10.000 waktu tahajud. Jadi Anda berusaha bangun tahajud cepat, misalnya jam 1 atau jam 2 gitu. Atau kalau bisa jam 12. Sallallahu ala Muhammad setiap hari sampai 10.000. Nanti habis subuh kalau ada waktu lagi dilanjutkan begitu. Pokoknya kalau habis subuh sampai malam itu Anda tambah 10.000 atau 15.000 lagi, ya itu udah lumayan, udah alhamdulillah. Tapi kalau Anda mampu satu hari salawat di atas 50.000 kali, itu luar biasa. Ada loh di anggota grup salawat berjamaah itu, dia salawat Jibrilnya aja 65.000 kali per hari. Itu salawat Jibril, belum lagi salawat yang lain. Salawat yang lain misalnya salawat Adrik nih 2.000 kali. Nah, gitu. Tambah lagi membaca Al-Qur'an, tambah yang lain-lain. Memang kerjanya cuma ibadah tok. Tapi alhamdulillah rezekinya melimpah. Dia nggak kerja. Dia itu cuma ya, ibu ini cuma salawat aja tapi rezekinya melimpah. Semua pekerjaan masalah pekerjaan rumah, pekerjaan apa, itu ada yang mengerjain, asisten yang ngerjain. Untuk pekerjaan di tempat perusahaan ada asisten juga, ada karyawan-karyawan yang mengerjakan. Jadi dia cuma terima telepon, kadang-kadang melihat kondisi di lapangan, cuma gitu aja ngecek. Tapi untuk terjun langsung secara operasional tidak, dia lebih memperbanyak salawat. Begitu. Orang-orang yang banyak bersalawat itu adalah orang-orang yang Allah mudahkan kok jalan-jalan hidupnya. Allah mudahkan semua rezekinya. Tapi ya memang untuk bisa mencapai kemudahan itu, kalau kita masih baru memulai, nggak langsung kelihatan.
Nah, dulu pernah ada juga sahabat, apa namanya, orang tua dari teman saya yang dia juga mengalami hutang yang banyak ya. Awal-awal dia bingung, punya hutang sampai 100 juta, 200 juta. Saya bilang, kalau kita istiqomah mengamalkan salawat ini, dia akan kelihatan biasanya ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Akan terasa kemudahannya, akan terasa rizkinya itu melimpah, tak datang dari mana-mana ya. Pokoknya kita ngerasain sendiri. Ini kalau baru 11 hari, baru seminggu ngamal, udah minta keajaiban, yo. Biasanya orang yang kalau mengamalkan salawat itu baru dia langsung merasakan keajaiban. Itu memang orangnya sudah taat, udah takwa sejak dari sononya sudah menjaga sholat, dari sononya sudah jaga ibadah. Jadi cuma ngamalin salawat aja lebih diperbanyak ya. Itu biasanya orang-orang seperti itu cepet langsung dapat keberkahan yang banyak. Tapi kalau dia baru hijrah, selama ini berbuat dosa, selama ini nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah, tiba-tiba karena hidupnya susah, lalu nonton video saya, oh ya deh saya mau ngamalin salawat, dicoba 25.000 kali, tapi sholatnya belum 5 waktu, sholatnya masih tertinggal. Ya apa yang terjadi? Ya begini jadinya, tiba-tiba Allah bersihkan hartanya. Cara membersihkannya, dia terkena ditipu orang 70 juta, jadi dia bingung. Ini saya sudah salawat kok malah gini, kok malah saya ditipu. Ya iyalah, Anda baru mulai. Ya. Kayak misalnya gini, kita mencuci pakaian, ya dari pakaian yang kotor, kita punya pakaian yang kotor nih. Kita apakan dulu? Pertama kan kita rendam dulu kan. Dia nggak langsung hasilnya langsung ngecreng gitu kan. Pakaian yang kotor direndam dulu, ada prosesnya. Setelah direndam baru apa? Dikucek-kucek atau dibros, ya. Setelah dibros, dia apa lagi? Ada yang dipukul-pukul, ya nggak? Baru diperas, kemudian dibilas, baru diperas lagi, baru dijemur, kan? Setelah dijemur baru disetrika. Disetrika itu kalau misalnya baju itu adalah makhluk bernyawa, misalnya manusia ataupun hewan, disetrika. Setrika itu panas nggak? Ya panas, tapi tapi itu harus dilakukan. Kita nyetrika pakaian, dia harus terkena panas untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kalau dia mendapatkan hasil yang bagus, tapi dia nggak disetrika, kira-kira mungkin nggak baju bisa rapi, baju bisa bagus, tapi nggak mau disetrika, mungkin nggak bakalan. Begitu juga kita ini manusia. Kita ini kalau ingin mendapatkan hasil yang bagus, mendapatkan barokah yang banyak dari Allah, mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah, harus melalui proses. Sebagaimana tadi proses kita mencuci pakaian, kita harus diproses, dihantam dulu, ditipu orang dulu, ya kita harus dihantam dulu, sabar dalam menghadapi ujian cobaan, sabar dalam menghadapi gitu dulu. Nah, tapi harus melalui itu dulu. Setelah itu lewat, baru hasilnya nih, hadiahnya nih, baru didapatkan hasil yang bagus. Begitu. Jadi tidak ada Anda bersalawat itu tiba-tiba instan, simsalabim, langsung, nggak ada begitu. Ada proses. Lalu kenapa ada orang bersalawat 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia menjabarkan keajaiban? Dia sudah melalui proses-proses itu dulu. Saya juga kalau misalnya bersalawat, alhamdulillah Allah kasih keberkahan banyak. Tapi kok bisa langsung? Ya iyalah, saya sudah melalui berbagai macam proses. Kalau teman-teman lihat kan, saya banyak mengalami cobaan-cobaan hidup di masa lalu, penderitaan hidup di masa lalu, kisah-kisah tentang saya di waktu miskin. Saya sudah melalui prosesnya, dan itu tetap sejak zaman 20 tahun yang lalu pun saya sudah menjaga sholat, alhamdulillah. Sudah sholat 5 waktu ke masjid. 20 tahun yang lalu saya sudah menjaga sholat ke masjid 5 waktu. Jadi ketika saya mulai bersalawat pun ya tidak ada lagi misalnya saya harus dibersihkan uangnya oleh Allah, dikasih cobaan yang nggak melalui. Itu saya sudah lalui, gitu kan. Makanya ketika orang yang taat, orang yang sudah betul-betul dia menjaga sholat, betul-betul menjaga amal-amal ibadah, dia langsung membaca salawat, itu lebih cepat dapat keberkahannya, dapat dikabulkan doa-doanya dibanding dengan orang yang baru saja memulai, baru saja mau hijrah, baru aja mau mulai sholat, baru aja mau mulai beramal, baru aja mau mulai ini. Itu kalau begitu mah ya dosa-dosanya dibersihkan dulu, yang dulu-dulu itu dibersihkan, Anda dicuci dulu. Jadi bayangkan tadi seperti yang saya ceritakan,
proses mencuci itu kan ada prosesnya. Mencuci itu dimulai dari direndam, di bros, kemudian dibilas, kemudian dijemur. Jemur itu panas. Kalau Anda baru memulai, Anda harus memulai proses-proses semua itu dulu, barulah Anda nanti akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Begitu. Nah, itu jawaban saya. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai permasalahan yang sama, kenapa setelah bersalawat semakin susah? Itulah jawabnya. Karena kalau Anda baru memulai bersalawat dan Anda belum total, baru memulai amal sholat, amal ibadah yang lain, baru memulai start, Anda harus dicuci dulu bersih oleh Allah SWT, dan Anda harus melalui proses itu semua. Proses dibilas, proses dibros, proses dijemur, proses disetrika. Baru Anda mendapatkan hasil yang maksimal. Kenapa kalau mereka-mereka yang sudah amal agama memang sudah jaga sholat sejak 20 tahun lalu, memang sudah sering puasa sejak 20 tahun lalu sudah. Kenapa bagi mereka-mereka yang sudah amal agama, ketika mereka bersalawat langsung dimudahkan, dikabulkan? Kenapa? Karena dia sudah melalui proses itu semua, orangnya sudah bersih. Apalagi mau dicuci kan nggak ada. Orangnya sudah bersih. Ya ketika dia bersalawat ya langsung Allah kasih gitu. Oke? Semoga teman-teman paham, semoga teman-teman yang mempunyai kasus yang sama, mempunyai problem yang sama, bisa memahami ini. Jadi nggak apa-apa, Anda amalkan saja, jalani saja prosesnya, dan tetap istiqomah. Istiqomah maksudnya tetap mengamalkan amal-amal agama itu secara kontinu, secara berkesinambungan, secara berkelanjutan. Insya Allah, Allah akan ada pada kita. Allah selalu bersama kita. Terus ada pertanyaan, lah kalau gitu capek dong saya harus udah ngamalkan agama, saya harus mengalami proses itu. Mendingan saya nggak usah ngamal agama deh. Kalau Anda mengamalkan agama dan Anda sedang mengalami proses yang tadi itu, Anda itu masih Anda masih bersama Allah. Allah masih bersama Anda. Anda tetap dalam perlindungan Allah. Bagaimanapun Anda, nggak mungkin Allah menjauh dari Anda. Nggak mungkin Allah itu membiarkan Anda dalam kesulitan. Allah tetap kasih kesulitan, tetap kasih masalah, tapi ketika kita taat, Allah selalu bantu. Beda dengan orang yang tidak mau taat, tidak taat kepada Allah. Allah memang nampaknya kelihatannya seperti memberikan kesenangan kepada mereka orang yang tidak taat. Tetapi sekali Allah murka, tidak ada ampun bagi mereka. Ya. Nah, Allah tenggelamkan, gampang bagi Allah untuk menenggelamkan mereka. Tidak sempat lagi mereka memohon ampun kepada Allah, tiba-tiba sudah mati. Tidak sempat lagi mereka memohon ampun kepada Allah, tiba-tiba sudah dicabut nyawa. Lalu apa yang didapat di dunia? Rugi, di akhirat apalagi. Tapi kalau kita ini taat kepada Allah, oke lah, di dunia mungkin hidupnya belum terlalu bahagia sekali, Allah masih kasih cobaan kepada kita. Tapi setiba-tibanya, misalnya nih, secara tiba-tiba misalnya Allah cabut nyawa kita bersama Allah. Allah lindungi kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan kita dilindungi dari azab-azab di kubur, azab neraka dan yang lain-lain. Itulah kalau kita mendekat kepada Allah. Jadi tidak ada ruginya kita mendekatkan diri kepada Allah. Justru yang rugi itu adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Ya, alam dunia ini sebentar. Coba lihat, ya, coba kamu lihat orang-orang 100 tahun yang lalu, apakah kita ini sudah ada? Kalau sekarang 2025 itu 100 tahun yang lalu berapa? Sebentar ya, saya kalau 100 tahun yang lalu 2025 dikurang 100 ya, 1925. Tahun 1925, apakah teman-teman sudah lahir semua di dunia ini? Tidak, saya pun belum ada. Saya aja lahir tahun 80-an, 80 sekian, belum ada. Oke, sekarang 2025. Apakah 100 tahun yang akan datang, kita masih akan ada di dunia ini? 100 tahun yang akan datang itu tahun 2125. Insya Allah tidak, mudah-mudahan kayaknya nggak ada lagi deh. Tahun 2125 nggak ada lagi. Kita udah nggak ada di dunia ini, insya Allah. Karena umur manusia itu ya lebih kurang hanya 60-70 tahun. Kalaupun ada ya sekitaran di bawah 100 tahun lah, paling 90-95.
Jadi lebih lama orang tinggalnya di alam akhirat daripada di dunia. Orang tinggal di akhirat itu, coba tengok orang-orang yang sudah di zaman Nabi Musa, apakah masih ada yang hidup sekarang? Nggak, satu orang pun tak ada lagi mereka yang masih hidup yang hidupnya di zaman Nabi Musa. Orang yang hidup di zaman Presiden Soekarno sajalah, ya, yang lahirnya tahun 1400-an 1940 sekian misalnya, 1901 ya, itu udah nggak ada di dunia ini kebanyakan. Seperti misalnya sahabat-sahabat Nabi, misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berapa lama beliau hidup dan berapa lama beliau sudah ada di dalam kubur. Dan masa orang di dalam kubur dan di alam akhirat itu jauh lebih lama dibandingkan masa kita di dunia ini. Kita di dunia ini paling hidupnya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, paling segitu kan. Di alam kubur, di alam-alam yang lain, orang selama-lamanya. Ada yang sudah dikubur sejak tahun 100 Masehi. Sejak tahun 100 Masehi udah dikubur sampai sekarang. Masih di dalam kubur. Padahal dia hidup cuma 60 tahun, 70 tahun. Gitu. Jadi ya nggak ada ruginya kita ini beramal, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Allah, dan kalau kita kembali kepada Allah, hanya Allah saja yang bisa memberikan pertolongan kepada kita, tidak ada yang lain. Hanya amal-amal soleh kita saja, amal salawat ini, amal-amal kita yang lain yang bisa membantu kita di alam akhirat nanti. Ya, alam akhirat itu pasti kita akan menuju ke sana. Yang ditakutkan itu bukan matinya ya. Setiap orang pasti mati. Jadi tapi bagaimana ketika kita di alam kematian, Allah berikan kita perlindungan, Allah berikan kita kenikmatan seperti di surga, Allah berikan kita, Allah tidak menyiksa kita, Allah berikan kita di alam yang indah, yang layaknya alam di surga lah. Itu yang luar biasa, itu yang harus kita capai. Jadi bukan kematiannya itu ditakuti, karena semua orang pasti mati. Tapi yang ditakuti adalah kalau kita masuk ke alam kubur, nanti disiksa. Kalau kita masuk ke dalam alam yang lain, nanti Allah murka. Jangan sampai kita dimurkai dan disiksa di alam-alam itu karena perbuatan kita sendiri. Lebih mending kita mempersiapkan diri sekarang ini agar nanti ketika kita dicabut Allah, dipanggil Allah, maka Allah SWT memberikan kehidupan yang baik kepada kita di alam akhirat nanti. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, kalau teman-teman ingin memberikan kisah-kisah keajaiban salawat, kisah-kisah keajaiban salawat yang dialami, silahkan kirimkan kisah keajaiban Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62904. Kirimkan saja nanti pesannya lewat WA, nanti kita bisa janjian untuk saya telepon. Ya, nah, mudah-mudahan testimoni-testimoni yang ditayangkan di channel YouTube saya itu bisa menjadi inspirasi buat banyak orang, dan semakin banyak orang yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya tunggu testimoninya. Jangan lupa untuk di-share dan diberikan komentar di bawah video ini ya. Berikan komentar bahwa Anda suka dengan videonya. Kalau Anda testimoni, silahkan cerita dengan testimoni. Bubuhkan like-nya. Karena dengan Anda memberikan komentar dan memberikan like serta men-share, itu juga akan membuat perkembangan yang maksimal dan pertumbuhan yang luar biasa pada channel YouTube ini. Jadi kalau Anda ingin mendukung bagaimana agar channel YouTube ini bisa perkembangannya pesat, jangan lupa Anda tekan like, kemudian berikan komentar, walaupun komentarnya singkat apa saja. Komentari, kemudian jangan lupa di-share. Mungkin ada punya kasus-kasus yang sama seperti yang saya ceritakan di video ini. Anda share di grup keluarga, Anda share di grup mana. Semoga mereka bisa tercerahkan dan bisa mengamalkan agama dengan lebih baik sehingga Allah SWT ridho kepada kita semua. Oke, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.